sematkan di sana. Di kolom komentar. Buat lagi bacaan sana. Mana nih? Itu kau klik di komentar. Di kolom komentar. Udah. Itu di enggak. Oh ini ya. Klik di komentar. Yang tadi peran kontribusi ya. Gerakan kepemudaan. Pasti klik komentar. Sematkan. Baik, selamat bergabung. Yang sudah bergabung, kita menunggu teman-teman yang lain dulu ya. Mari kita menunggu teman-teman yang lain dulu. Sebentar lagi akan segera kita mulai. Mintalah. Mulai ya. Kita nunggu pemateri lah. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam ini tentang kontribusi gerakan kepemudaan dalam menghadapi bonus demografi di tengah pandemi. Sembari kita menunggu pemateri kita masuk. Oke baik, ini sudah masuk pemateri kita ya. Oke baik, kita tunggu pemateri kita yang satu lagi untuk masuk. Nah, udah masuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakanda Muhammad Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kakanda, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke baik. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah berhadir, yang meluangkan waktu di malam minggu yang seharusnya menjadi malam berlibur, namun hari ini masih menyempatkan diri untuk berdiskusi tentang kontribusi gerakan kepemudaan dalam menghadapi bonus demokrasi yang diselenggarakan oleh bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam Kemasyarakat Fuad Erlangsa. Selebihnya nanti jika teman-teman ada yang janggal dalam pemikiran, ada yang masih kurang di dalam pemahaman, bisa dipertanyakan di kolom komentar guna membangun pengetahuan-pengetahuan baru di dalam kegiatan ini. Gimana Bang Muhammad Odi? Apa langsung kita mulai saja? Bebas, tergantung moderator gimana. Kalau moderator ada yang mau disampaikan tentang tema besar kita malam hari ini, itu gerakan ataupun gagahnya gerakan kemahasiswaan. Oke baik. Terima kasih Kakanda Muhammad Odi. Sebelumnya kegiatan ini terinspirasi dari nama Gahwa, yaitu gagahnya haluan gerakan mahasiswa ya. Jadi terinspirasi dari sebuah nama yang membahas tentang bagaimana peran pemuda sesungguhnya di tengah pandemi, apa yang mampu diciptakan oleh pemuda. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa HMI merupakan organisasi besar
yang turun secara garis koordinasi dari pengurus besar, kemudian Batko, kemudian cabang, kemudian Korkom, kemudian yang paling bawah itu ada namanya komisariat. Nah, hari ini komisariat yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fuad Yain Langsa mencoba untuk membuat diskusi bersama pemantik dari inisiator ataupun penggagas sebuah gerakan, yaitu gerakan mengukir perubahan besar. Sebelum pemateri kita yang satu lagi menyampaikan materinya, alangkah bagusnya saya beri pengantar sedikit ya. Pemuda merupakan salah satu unsur dari rakyat Indonesia yang mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan ketahanan NKRI. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno pada masanya, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia ini. Maka dari situ bisa kita tarik pemahaman bahwa ya negara itu akan kuat jika pemudanya mampu bersatu, kan begitu. Sebelumnya selamat bergabung pada teman-teman yang baru bergabung. Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi kepemudaan yang dimana dalamnya menghimpun mahasiswa-mahasiswa intelektual guna mempersatukan tujuan menuju arah Indonesia yang dicita-citakan, di mana sangat sulit dan begitu banyak dinamika-dinamika yang terjadi di dalam perjalanan pergerakan HMI itu sendiri. HMI sejatinya merupakan anak kandung bangsa, merupakan anak kandung umat yang harus mengambil andil ketika bangsa ini sedang tidak dalam baik-baik saja. Nah, hari ini pemuda memiliki peran, apalagi di tengah pandemi begini, pemuda memiliki peran yang sangat penting untuk menatap arah kehidupan baru ataupun di era new normal ya, di mana ya pemuda itu harus mengedepankan pikiran intelektualnya, terutama mahasiswa, harus mampu menciptakan gagasan-gagasan baru apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda intelektual, sehingga kita mampu menyadarkan peran dan fungsi kita sebagai pemuda, anak bangsa, anak umat, dan anak negara. Selanjutnya, pergerakan pemuda juga tercatat dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat itu pemuda menculik Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini pemuda juga sangat mempunyai peran yang sangat besar untuk itu. Nah, jadi marilah sama-sama kita menjaga kebenekaan kita. Itu hanya sebatas pengantar ya teman-teman. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri Kakanda Muhammad Odi. Kepada Kakanda kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kemudahan kuota, hingga bisa nimbrung bareng untuk membahas sebuah tema besar, yaitu kontribusi gerakan kemudahan dalam menghadapi bonus demografi di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi sebagai pengantar ingin disampaikan bahwasanya COVID-19 memang benar meninggalkan banyak luka. Tetapi di sisi lain COVID-19 terlalu banyak meninggalkan hikmah keluarga yang mungkin
selama ini jarang hadir di rumah. Dengan adanya pandemi, bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang mungkin kalau tidak ada pandemi, momen-momen berharga itu tidak kita dapatkan. Saya sampaikan sekali lagi, COVID-19 di satu sisi memang meninggalkan banyak duka, tapi di sisi yang lain ia terlalu banyak meninggalkan banyak hikmah. Nah, bagaimana kontribusi gerakan kemahasiswaan di tengah pandemi COVID? Bagaimana kita harus mampu memaknai bonus demografi di tengah pandemi ini? Karena sejatinya kita sedang menghadapi musuh yang tidak nampak. Musuh virus yang berbahaya yang sangat mematikan, yang hampir seluruh dunia merasakan dampak dari virus yang berbahaya ini. Karenanya concern kita adalah bagaimana usia muda produktif pada tahun 2020 ini menjadi bagian untuk kesuksesan Indonesia pada tahun 2030, 2036 yang menjadi puncak daripada bonus demografi. Karena apabila bonus demografi ini tidak mampu dimaknai, maka ia akan menjadi sebuah ancaman demografi yang negara-negara besar lain mungkin sudah gagal memaknai momentum ini. Hari ini momentum itu ada di Indonesia. Saatnya kita, para pemuda, mampu bahu-membahu bagaimana bonus ini benar-benar menjadi bonus. Jangan sampai bonus ini menjadi sebuah duka. Karenanya perlu keseriusan, perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk menghimpun anak-anak muda untuk datang ke pelosok-pelosok, bahwasanya ada pikiran-pikiran segar yang harus dihimpun. Karenanya daerah harus mampu menjadi epicentrum gerakan-gerakan nasional, karena dari daerah lah insya Allah Indonesia emas yang dicetakkan pada tahun 2045 akan benar-benar terjadi, ataupun dengan kata lain di umur ke-100 kemerdekaan Indonesia. Nah, karenanya harus hadir diskursus-diskursus strategi seperti ini, bukan hanya diinisiasi oleh para influencer ataupun para kepemudaan. Harus ada dobrakan dari pemerintah yang mengakomodir ini semua. Karenanya melalui diskusi ini kami titipkan pesan pada pemangku kepentingan agar dibuka kembali ruang-ruang diskusi. Walaupun ada COVID, ya kita tetap harus laksanakan diskusi ini. Kita patuhi protokol kesehatan. Karena intinya adalah kita ingin sampai kepada tujuan besar. Yang mungkin hari ini pemuda langsa berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Yang mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi kita ingin menjadi bagian dalam momentum besar ini. Kita tahu mungkin banyak gerakan-gerakan yang tidak diharapkan kehadirannya. Tetapi kita yakini walaupun jumlahnya kecil, daerah-daerah, insya Allah apabila itu dikumpulkan akan menjadi sebuah ultimatum, akan menjadi sebuah ramuan berharga untuk kita menjalankan yang disebut dengan menjalankan peran dan fungsi kepemudaan. Nah, bonus demografi kalau diibaratkan seperti pisau yang memiliki dua mata. Ketika kita gagal memaknainya, maka kita akan hancur. Ketika kita berhasil, maka kita akan mampu membuka ruang-ruang baru untuk pemuda saat ini menjadi solusi atas kebuntuan yang dihadapi bangsa ini. Karenanya pada tahun 2013 Rekan Arif Rausyid sangat getol mengkampanyekan tentang makna besar bonus demografi ini. Negara-negara besar seperti India yang populasinya juga sangat tinggi gagal memaknai momentum bonus demografi ini. Hari ini momentumnya ada di Indonesia dan kita anak-anak muda menjadi orang yang bonus demografi itu dialamatkan kepada kita sebagai pemuda.
Nah, India sudah gagal memaknai ini. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana usia muda produktif pada puncaknya akan lebih tinggi daripada usia-usia lainnya. Nah, karenanya bagaimana kita ajak kawan-kawan kita kampanyekan agar terus dihadirkan wadah-wadah seperti ini, wadah-wadah pemuda untuk menyalurkan pikirannya. Walaupun tadi saya sampaikan pikiran itu tidak terlalu luar biasa, tapi minimal kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, sumbangsi untuk tentunya menyambut Indonesia 100 tahun. Nah, saya mau sampaikan kawan-kawan bahwasanya diskusi yang dilaksanakan oleh HMI Komisaris Puan ini adalah sebuah kegiatan yang harus kita apresiasi di saat banyak orang yang terlena. Nah, HMI Komisaris Puan memberanikan diri untuk melakukan diskusi ini. Karenanya kita tunggu kawan-kawan lainnya. Sebelum Komisaris Puan juga sudah ada hadir diskusi lainnya. Nah, pesannya adalah agar diskusi seperti ini terus berlanjut, sustainable, berkelanjutan, sehingga yang sedikit ini apabila dilangsungkan terus-menerus, insya Allah akan menjadi sebuah gerakan yang besar dan insya Allah akan membuka ruang-ruang yang besar untuk pemuda meluangkan pikirannya. Mungkin sementara itu untuk pemantik awal, saya silakan dulu kepada moderator Ketum Komisaris Puan Sarimin. Baik, terima kasih kepada inisiator MPB atau mengukir perubahan besar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam ini. Diharapkan kepada para pemirsa mampu memahami apa yang disampaikan, mampu menyadarkan dirinya masing-masing apa yang harus dikerjakan, apalagi sebagai pemuda tentu bonus demografi itu sangat penting untuk diwujudkan guna tercapainya Indonesia yang dicita-citakan di tahun 2035. Nah, selanjutnya akan ada pemateri. Hari ini tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat sangat kontroversi di kalangan masyarakat, seperti tentang pemberitaan virus corona ya, khususnya pemberitaan virus corona yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Nah, untuk itu langkah apa yang harus kita lakukan agar supaya mengurangi bahkan menghilangkan pikiran-pikiran ketakutan di kalangan masyarakat. Mungkin demikian. Nah, kalau sebagai rekomendasi kawan-kawan bisa lihat ceramah Dr. Zakirnaik, bisa dijelaskan dengan detail apa itu virus-virus. Karena kalau ingin bicara lebih luas, saya bukan ahli kesehatan tuh. Tapi ketika saya berkomentar, saya akan komentari secara awal itu pertama tetap 3M yang disampaikan pemerintah. Apa yang sudah kalau di Aceh kemarin sudah di kampanyean 3M. Kemudian itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin ritme-ritme ini yang kita coba lakuin, kita akan terhindar. Nah, yang berbahaya hari ini adalah berita hoax atau berita bohong yang tersebar di masyarakat. Pesan-pesan berantai WhatsApp yang tidak memiliki tuan, ini sangat berbahaya. Ketika masuk ataupun notifikasinya itu hadir di Android, di iPhone, di HP-HP kawan-kawan yang mau meng-cross ulang, mau mencari info sebenarnya, sehingga kalau informasi itu ditelan oleh kita dan ternyata bohong, ini sangat berbahaya.
terutama kepada person yang dialamatkan bahwasanya ia sudah terkena COVID. Dia akan terkena mentalnya, dijauhi oleh masyarakat mungkin, dan ini sangat berbahaya. Makanya di awal kemunculan COVID, gerakan mengukir perubahan besar sudah menginisiasi gerakan yaitu one poster, satu rumah satu poster, sehingga pemahaman masyarakat itu mata rantai COVID terputus, kita bisa kembali ke layak. Karenanya ini yang harus diyakinkan oleh pemerintah adalah bagaimana pesan dari pemerintah itu tidak hanya sampai di pusat. Bagaimana pesan dari pemerintah itu sampai ke daerah. Jangan hanya pesan itu tertahan di pusat, tapi gerakan di daerah pesannya tidak sampai ke desa. Ini berbahaya. Percuma pemerintah sudah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mengkampanyekan COVID di seluruh hampir televisi nasional. Tetapi apa? Tidak memiliki dampak terhadap masyarakat. Masyarakat masih belum mampu terpahamkan dengan apa sih sebenarnya COVID-19 tersebut. Karenanya kembali lagi pesan disampaikan kepada penguasa agar pesan COVID ini terus dikampanyekan agar masyarakat paham bahwasanya pandemi COVID ini bukan mainan, dan berikan sebuah alasan yang konkret mengapa COVID ini berbahaya, mengapa aspal yang disiram oleh disinfektan. Ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa aspal disiram? Apa ada orang guling-guling aspal? Nah, itu pertanyaan yang hadir, walaupun itu benar. Tetapi pesan ataupun sebab pemerintah menyiram jalanan, menyiram rumah, masyarakat awam belum tahu apa sih sebenarnya manfaat dari itu semua. Nah, kenapa nggak sewa helikopter siram dari atas langit? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan masyarakat. Walaupun itu adalah sebuah solusi yang benar, harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu terpahamkan dengan apa sih yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan lagi asumsi abu-abu. Harus ada satu asumsi putih atau asumsi hitam, sehingga pemahaman utuh. Nah, yang membuat hoax itu merajalela karena pemerintah harus mengakomodir ini semua. Pemerintah harus menjadi solusi, pemerintah menjadi pengayom. Satgas COVID-19 harus bekerja ekstra. Kita lihat hari ini, posko-posko di desa sudah tidak ada. Posko-posko di desa sudah dicopot. Tetapi COVID-19 masih seperti awal, menunjukkan bahaya yang sangat mencuri, bahaya yang sangat besar untuk bangsa. Posko desa di situ. Maklumat Kapolri sudah dicabut. Banyak agenda-agenda besar, agenda munas yang sudah dilangsungkan. Apa sebenarnya ini? Kalau kita mau fokus benahi COVID, benahi dulu COVID. Kalau kita ingin bebas ya. Sampaikan pemerintah bahwasanya COVID sudah habis. Nah, jangan kemudian kita berada dalam sebuah kondisi sehingga mengalami sebuah degresi dengan makna yang sesungguhnya. Ini tidak boleh, jangan ada lagi monopoli tafsir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kawan-kawan semuanya, pemuda hari ini pemuda berada dalam arus besar perjalanan bangsa. Pemuda adalah orang yang dengan sengaja dididik untuk menjadi bagian kemajuan bangsa ini. Karenanya kawan-kawanku semua, mari sama-sama kita sedikit menundukkan kepala, sedikit berpikir apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah salah ditegur, jika ia benar maka dukung agar tersebut bisa direalisasikan dengan baik. Oke, saya kembalikan dulu kepada moderator, Ketum Komisariat Fuad. Oke, baik, terima kasih atas arahannya kepada Ketua Umum Komisariat Fuad pada masanya, kemudian sekarang sebagai inisiator NPB ya, atau Gerakan Mengukir Perubahan Besar.
Nah, mungkin ini yang terakhir ya Kanda. Yang terakhir karena cuaca pun tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Ini terakhir yang menjadi janggal dalam pemikiran masyarakat sekarang adalah yang menjadi janggal dalam pemikiran khususnya mahasiswa. Nah, tadi Kanda sudah menjelaskan tentang bagaimana peran pemuda, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemuda dalam pandemi ini. Nah, tentu sudah sangat luar biasa ya teman-teman terkait tentang inisiatif-inisiatif apa yang harus dilakukan dalam mencegah COVID ini. Nah, selanjutnya terkait dengan pemuda, maka tidak terlepas dari yang namanya mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Nah, sekarang banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak sadar, yang tidak terbangun dari tidurnya, sebenarnya apa yang menjadi tugas peran fungsinya sebagai mahasiswa. Nah, kebetulan di sini banyak dari teman-teman kita mahasiswa yang menyaksikan diskusi kita pada hari ini, Kak Kanda. Nah, mungkin Kanda bisa memberikan gambaran sebenarnya mahasiswa itu bertugas sebagai apa? Apalagi di tengah pandemi ini, khususnya di tengah pandemi ini, mahasiswa itu harus mengambil posisi di mana? Mahasiswa itu harus mengambil posisi di mana? Mungkin benar, mahasiswa itu menjadi penengah ataupun tidak memperkeruh keadaan, menjadi air yang jernih seperti Kanda mantan Presiden Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie. Menjadi air yang jernih di tengah kehidupan masyarakat. Nah, hari ini bagaimana cara mahasiswa mengambil posisi di tengah pandemi ini? Ya tentunya dalam hal minimal bukan untuk menghilangkan COVID, tetapi setidaknya mampu memutuskan tali rantai COVID-19. Di mana peran mahasiswa pada hari ini, Kak Kanda? Terima kasih. Nah, ini sangat menggebu-gebu ya Ketum Komisariat Fuad ya. Saya jarang jumpai dengan kondisi sekarang ini pemuda seperti Saringan. Dah, jadi gini, berangkat daripada gerakan kepemudaan, itu gerakan-gerakan perubahan, gerakan-gerakan kontrol sosial, gerakan-gerakan pemuda yang depan. Nah, ini saya gerakan perubahan besar. Yang mana gerakan ini adalah menghimpun agar usia muda produktif ini mampu menggolkan. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Pada tahun 2030 nanti, di mana posisinya? Apakah kita masih dipimpin oleh orang tua? Ataukah pada tahun 2030, 2035, kita yang sudah jadi pemimpin? Nah, karena ini generasi kita mungkin bangsa ini. Karena pemuda ini memiliki pikiran yang langsung, yang tepat. Yang kalau diramu dengan baik, akan menjadi sebuah pemimpin. Kalau gagal ramuan, akan menjadi bumerang bangsa ini. Seperti kata Ketum tadi, pemuda adalah yang menjadi solusi di tengah kebutuhan bangsa, bukan memperkeruh keadaan. Karenanya yang harus ditekankan awal adalah bagaimana kita mengetahui peran dan fungsi kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, menjadi insan-insan akademis, insan-insan pencipta, insan-insan pengabdi. Kalau umat Islam, insan-insan yang bernapaskan Islam, insan-insan yang bernapaskan Islam, insan-insan yang bertanggung jawab terwujud adil makmur yang menjadikan Muhammad SAW sebagai model pergerakan bersumber daripada Al-Quran dan Hadis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi konsen gerakan, ini menjadi konsen kawan-kawan di gerakan, maka kita dapat hasilkan sebuah namun berharga. Bahwasanya Muhammad SAW ini besar kita benar menjadi rule gerakan. Muhammad menjadi contoh dalam pergerakan. Untuk mencapai apa? Mencapai misi-misi keislaman, misi kebangsaan, atau misi keindonesiaan. Karenanya bicara kemajuan, bicara persatuan, itu bicara soal pemuda. Apabila pemuda mampu menjalankan perannya, apabila pemuda mampu memainkan ritme yang baik, akan berada pada kondisi
Karenanya pemimpin itu harus memiliki 3 modalitas penting. Pemuda harus memiliki 3 modalitas penting yang jangan sampai goyang, yaitu kematangan visi, keteguhan sikap, dan kemandirian emosional. Apabila kita memiliki 3 ini, maka kita akan sampai kepada cita-cita, dan kita akan menentukan apakah bangsa ini akan berada pada kondisi saat ini atau kita akan maju melompat ke depan dengan tujuan bangsa yang besar. Karenanya kawan-kawanku semuanya, saya harapkan agar ada diskusi seperti ini. Saya ingin sapa kawan-kawan semuanya yang telah bergabung pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya ingin tambahkan, gerakan mengukir perubahan besar hadir di tengah kebuntuan, hadir di tengah kondisi bangsa yang sangat dilematis. Hari ini kita harus berpikir secara apabila pemerintah salah, kita harus kritik tegas. Pemuda ini adalah anggota DPR. Pemuda ini adalah, bahasa lainnya kalau Ketum Sarimin bilang itu, parlemen jalanan. Kita bisa lakukan apa yang mereka lakukan. Karenanya sosial kontrol harus kita ketahui. Jangan diam, jangan bungkam. Dengan apapun persoalannya, apapun yang akan kita hadapi, kita tahu cobaan itu cukup besar di depan. Tetapi yang pasti adalah bagaimana kita mampu memaknai itu semua. Pemuda punya caranya tersendiri. Kemerdekaan bangsa ini, kalau pemuda tidak menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok, maka kita tidak menghasilkan kemerdekaan. Kita harus mampu ini akomodir semua kebutuhan. Hari ini banyak pemuda yang sudah mengisi pos-pos strategis. Bahkan Presiden Jokowi sudah punya itu staf milenial yang diisi oleh milenial. Kita harapkan milenial di sana mampu mengakomodir kepentingan pemuda. Tapi kita lihat ada beberapa staf sus presiden yang sudah tidak berada di posisinya karena terindikasi. Karenanya jangan sampai peluang yang sudah diberikan oleh negara kepada pemuda hanya di staf presiden mampu mengingatkan presiden ketika presiden salah ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini salah besar. Ketika presiden sudah memberikan ruang kepada pemuda, pemuda tidak mampu mengakomodir dan memanfaatkan peluang itu, kita sudah salah. Karenanya hari ini kita mungkin tidak banyak melihat ruang dibuka oleh pemerintah. Tapi ke depan kita mau pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk gerakan-gerakan kepemudaan. Bagaimana desa, bagaimana kecamatan, bagaimana kabupaten menjadi epicentrum gerakan nasional. Kita tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai pusat peradaban. Daerah harus mampu memposisikan dirinya sebagai epicentrum gerakan nasional. Pemuda harus sampaikan pesan kepada pemerintah pusat bahwasanya daerah mampu melahirkan pikiran-pikiran segar untuk kemajuan bangsa di masa depan. Nah, kuncinya ada pada gerakan kepemudaan. Ketika ada pemerintah salah, sampaikan. Hari ini media sosial begitu banyak. Ada Facebook, ada Instagram, WhatsApp, ada Twitter, bersuara di sana. Ketika kita menyampaikan pendapat dan bersuara, kita dijamin oleh undang-undang, jangan kita takut. Lu sampaikan. Baligul anni walau sampaikan walau satu ayat. Ketika itu benar-benar, ketika memang pendapat yang kita sampaikan benar, ketika mereka, pemerintah memang sudah melanggarkan, memang sudah melanggar apa yang sudah harus dilaksanakan, maka tegur, sampaikan surat, tidak diindahkan maka kita ramaikan jalan raya, kita suarakan, kita geruduk kantor-kantor pemerintahan. Apa kawan-kawan? Karenanya pemerintah jangan sampai memandang pemuda dengan sebelah mata. Dan saya ingin sampaikan yang menjadi kekeliruan saat ini adalah hak mahasiswa pemuda sekarang tidak seperti mahasiswa 98. Mahasiswa 98 memiliki caranya tersendiri untuk
berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, mahasiswa dan pemuda di generasi kita juga punya cara tersendiri untuk mengakomodir kepentingan bangsa. Karenanya saya ingin sering sampaikan, jangan jadikan 98 sebagai bulan gerakan. Kita punya gerakan sendiri kok. Momennya beda, keadaannya beda. Nah, kita harus ada cara yang beda. Bukannya kebuntuan ini. Yang penting, dengar kawan-kawan ini adalah pokoknya darah-darah para kawan-kawan kita dahulu masih mengalir pada darah-darah itu. Dan gerakan mahasiswa, gerakan kepemudaan harus terus tumbuh subur. Jangan pernah dilenakan oleh namanya materi, dilenakan oleh semua hal yang akan membuat kita semakin apatis terhadap kelangsungan republik ini. Nah, mungkin itu ada yang ingin disampaikan, saya akan sejenak kepada Ketua Umum. Seperti banyak yang ingin disampaikan, teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kakanda Muhammad Odi, inisiator mewakili perubahan besar. Saya apresiasi juga kepada Muhammad Reza ya, yang selaku Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Usuluddin Adab dan Dakwah Yan Langsa, Cabang Langsa. Nah, terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memfasilitasi, yang telah memiliki pemikiran besar untuk kegiatan ini. Nah, saya ingin menyampaikan spesial ya untuk para mahasiswa baru. Indonesia tidak hanya memiliki satu pesta besar, yaitu pesta demokrasi. Namun Indonesia juga memiliki pesta besar lainnya, yaitu pesta penyambutan mahasiswa baru. Mahasiswa baru disambut di kampus bak pahlawan. Pahlawan yang diharapkan mampu memberikan perubahan-perubahan terbaik kepada bangsa ini. Maka dari itu, bersyukurlah teman-teman yang sesaat lagi akan menyandang gelar mahasiswa, karena di pundak mahasiswa itu sangat banyak beban-beban moral yang harus dipikul, yang harus dijaga dengan baik-baik. Oleh karenanya, mari sama-sama kita menjaga keutuhan NKRI, mari sama-sama kita menjadi penengah, jangan menjadi pengeruh kondisi bangsa pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakanda Muhammad Odi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada teman-teman. Semoga mampu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa COVID ini memang benar adanya. Maka harapan kami dari pemuda, pemerintah harus lebih pemerintah harus lebih perhatian terhadap masyarakat Indonesia dalam menyampaikan berita-berita tentang COVID, dalam laporan-laporan COVID begitu. Nah, mungkin dari Kakanda Muhammad Odi ada closing statement dalam kegiatan ini. Kami persilahkan untuk memberikan closing statement-nya. Baik kawan-kawan, di akhir saya ingin sampaikan bahwasanya mari kita doakan para pendiri bangsa ini, para pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur, kawan-kawan Trisakti yang gugur dalam memperjuangkan reformasi, para pendahulu kita yang mungkin tidak tercatat oleh sejarah. Mari kita doakan agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari terus kita doakan dalam doa kita. Nah, sebagai closing statement, gimana tuh closing statement? Ya, closing statement Kanda. Nah, nih, baik. Gerakan kemahasiswaan, gerakan kepemudaan, itu layaknya seorang petani yang terus konsisten untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, pesannya adalah gerakan mahasiswa harus terus awet seperti ini
Gerakan kemahasiswa harus terus membesar, harus terus membumi, karena sejatinya kita dilahirkan untuk berjuang. Tidak ada perjuangan yang sia-sia kecuali putus asa. Mungkin itu. Terima kasih HMI Komisariat Fuad telah mengundang. Semoga mampu berjumpa di lain agenda, dan terima kasih kepada para penonton semuanya atas atensinya yang begitu luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, pertemukan kita mungkin nanti dengan sesi tatap muka, yaitu kita bersekali lagi. Amin, 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 amin. Nah, sehingga pesannya lebih sampai. Karena seperti ini kalau di teori komunikasi ada hambatan tadi. Walaupun hujan itu rahmat, tapi tadi sedikit ada gangguan. Mungkin itu. Akhir saya ingin sampaikan sekali lagi bahwasanya COVID-19 menimbulkan banyak duka. Tapi di sisi lain, dia terlalu banyak meninggalkan rahmat. Ini tuh, saya tutup. Bila itu wal hidayah. Yakin dalam berusaha maka tujuan akan sampai, yakin sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kakanda Muhammad Odi yang telah memberikan closing statement-nya dan juga telah memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang peran pemuda pada hari ini. Oke, baik, mungkin teman-teman yang baru bergabung atau yang dari tadi bergabung atau mau nanya, jika mau bertanya dipersilahkan. Jika ingin bertanya silahkan diketik aja di komentar. Oke, baik, Kakanda sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kita padai saja pertemuan kita pada malam ini karena nggak terasa kita sudah hampir 1 jam bersama ya. Karena masih banyak yang perlu kita pikirkan tentang bangsa ini setelah kegiatan ini. Satu lagi nih, Oh, boleh. Jadi karena itu saya lebih suka pemuda yang merokok dan minum kopi, yang bercerita diskusi bangsa ini daripada buku yang memikirkan diri sendiri. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Saya tarik kesimpulan. Ini Bang Fuad ini dari Makassar. Selamat bergabung, Bang Fuad, Ketua SMA PB UIN Alauddin Makassar. Sukomo tuh Bang. Soekarno. Ya. Marhenisme. Baik, terima kasih kepada Kakanda Muhammad Odi dan selamat bergabung juga Bang Fuad. Tapi sangat disayangkan waktu kita sudah mau habis, tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih atas apresiasinya. Bisa kita tarik kesimpulan dari diskusi kita malam ini adalah inti dari semuanya itu adalah komunikasi. Sebagaimana disampaikan dalam bukunya Dr. Umaymah Wahid pada halaman 13 paragraf keempat, dikatakan bahwa pesan adalah inti dari sebuah komunikasi. Nah, ketika ingin hasil dari komunikasi itu bagus, kita ingin hasil dari komunikasi itu baik, mampu memiliki feedback yang bagus, maka isi pesan adalah yang terpenting. Maka dari itu, pada sama-sama kita berbaik dalam berkomunikasi. Jangan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dalam berkomunikasi. Sampaikanlah secara fakta, maka semuanya itu akan sampai pada keinginan yang dicita-citakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yakin usaha sampai, yakinlah dalam berusaha, insya Allah akan sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dijadikan IGTV, jadi untuk bisa lihat ulasannya kan. Baik, terima kasih. Oke, baik, kita padai ya. Siap, salam. Sama tuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.